Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, sumber peluang usaha. Yang kedua, ciri-ciri peluang usaha. Yang terakhir, unsur peluang usaha. Pengertian peluang usaha: kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan keuntungan, uang, kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Kemudian sumber peluang usaha. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, peluang internal. Peluang yang muncul dari apa yang sudah ada dalam diri wirausahawan. Yang kedua, peluang eksternal. Peluang yang terdapat di luar diri wirausahawan. Peluang internal ada hobi, keahlian, latar belakang, dan pengalaman. Kemudian peluang eksternal, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, perubahan yang terjadi, konsumen, gagasan orang lain. Yang terakhir yaitu informasi yang diperoleh. Ciri-ciri peluang usaha: 1. Bersifat orisinal. 2. Bersifat kreatif dan inovatif. Yang ketiga, bersifat menjangkau ke depan. Yang terakhir yaitu kelayakannya sudah teruji. Kemudian unsur-unsur peluang usaha: 1. Pengamatan pasar. 2. Membuat inovasi baru. Yang ketiga, sesuai keahlian. Yang keempat, memanfaatkan jaringan bisnis. Yang kelima, memanfaatkan produk yang perusahaan lain. Materi selanjutnya yaitu keberhasilan dan kegagalan usaha. Pada dasarnya, keberhasilan maupun kegagalan wirausaha sangatlah tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha itu sendiri. Faktor-faktor sebelumnya merintis usaha baru, ada baiknya calon wirausahawan mengetahui faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha yang akan ditekuninya. Kemudian faktor keberhasilan usaha: 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keuntungan persaingan. Ketiga, inovasi yang berproses. Keempat, kualitas barang atau jasa. Kelima, dasar budaya perusahaan. Yang keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Yang ketujuh, manajemen yang berkualitas. Yang terakhir, dukungan modal yang kuat. Kemudian faktor-faktor kegagalan usaha: 1. Tidak memiliki kompetensi manajerial. Yang kedua, gagal dalam perencanaan. Yang ketiga, kegagalan melalui riset pasar. Keempat, bersifat pasif. Kelima, tidak bisa mengatur waktu. Keenam, tidak bisa mengelola keuangan. Ketujuh, menghabiskan terlalu banyak modal. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, pengembangan ide dan peluang usaha. Yang pertama, memulai usaha. Sebelum menjalankan suatu usaha, kita harus memulainya terlebih dahulu. Dalam melalui usaha diperlukan niat yang bulat, tekad yang besar, dan juga semangat yang kuat. Kemudian menjalankan usaha yang ditetapkan. Setelah kita melalui, tentu kita harus menjalankannya. Dalam menjalankan usaha, kita perlu pendirian yang teguh dan juga semangat yang kuat. Mempertahankan usaha yang telah dijalankan. Sering berjalannya waktu, pasti akan ditemui hambatan atau tantangan dalam perjalanan usaha, seperti hambatan dari segi lingkungan, masyarakat yang tidak mendukung, dan sebagainya. Mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Wirausahawan harus jeli membaca peluang usaha yang ada di pasar, mengembangkan ide atau gagasan yang muncul dari peluang tersebut guna memajukan usahanya. Kemudian, melanjutkan dengan pengembangan ide dan peluang usaha.
Ide-ide yang berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di masyarakat. Ide-ide itu menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha. Kemudian, yaitu langkah-langkah mengembangkan ide peluang usaha. Yang pertama, memikirkan dan menetapkan dengan jelas ide akan dikembangkan. Yang kedua, tentukan tujuan khusus dalam mengembangkan ide usaha tersebut. Tujuannya untuk mempermudah saat melestarikan. Yang ketiga, upayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami pengembangan ide usaha tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu realisasikan ide tersebut dengan tepat agar suatu dengan tujuan yang diharapkan. Yang kelima, berikan penghargaan saat satu tujuan telah berhasil tercapai baik untuk diri sendiri maupun karyawan. Yang terakhir yaitu selalu berusaha untuk mempertahankan ide agar tujuan usaha dapat tercapai, atau dengan kata lain, wirausaha harus memiliki pendirian teguh atas ide usaha. Baik, sekian dari materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.